Ya guys, jadi kita lagi di Masjid Al-Madinah bareng sama jadi alhamdulillah kita udah selesai sholat taraweh. Sekarang kita mau pergi untuk itikaf ya ke Masjid Al-Ikhlas. Tapi alhamdulillah di sini kita dapat makanan dan kurma juga nih, karena di situ gratis. Untuk naik ke atas karena acara kajian iktikaf kita akan segera dimulai. Ayat tentang apa? Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Rasul menjawab, iya, tadi ada malaikat Jibril yang mendoakan umat muslim. Mendoakan apa ya Rasulullah? Malaikat Jibril bilang jumlah orang gitu loh. Maksudnya kan beda dikit-dikit doang kan. Dia nggak pernah cerita kali. Sawamatan inda rabbi Saifan, ya minan bangunan air. Tadi gimana bang? Apa? Kajian itikaf apa yang Kan antum dapat? storytelling kan kajian. Iya. Ini baru datang ke Irfan Kamali. Yes, ketawa. Antum kelihatan beda banget. Explore. Belum kering kan? Jadi apa bang? Iya. Kenapa? Kajian itikaf yang antum dapetin apa? Lebih peka lagi kalau peluang masuk surga tuh ada di sekitar kita. Ini harus lihat kamera apa lihat ente sih? Lihat kamera dong. Ya halo guys, jadi kita udah selesai kajian. Sekarang kita mau masak nih. Kita mau masak mie sekarang. Alhamdulillah guys, kita udah selesai, udah jadi, udah diaduk, udah dicampur sama bumbu juga. Sekarang kita tinggal taburin ke nasi ya. Nah nih nasinya. Ayo makan sini. Jadi kita sambil makan ya guys. Ya. Halo, assalamualaikum guys. Jadi kita hari ini udah selesai ya acaranya. Tadi kita udah kajian itikaf. Tadi udah masak-masak, mukbang. Insyaallah seru banget. Tadi juga banyak anak kecil ngobrol gitu kan. Iya. Kajian itikaf ini juga alhamdulillah ramai banget gitu, bisa jadi ajang kumpul reuni sama teman-teman lama. Iya benar-benar. Gitu sih enaknya ketika kita udah punya circle yang bagus gitu, sama-sama taat. Mereka juga punya kegiatan dan aktivitas yang sama kayak kita gitu, sama-sama itikaf, sama-sama untuk ngaji gitu kan, jadi kayak kumpul bareng gitu ya, nggak hanya sekedar nongkrong doang ya. Sebenarnya boleh nongkrong tuh asal bermanfaat sih gitu. Iya. Dan kenapa kita masak-masak pas itikaf teman-teman? Jadi ada satu hikmah ya. Dari situ kita bisa belajar untuk mandiri sih. Benar gak sih? Iya benar. Iya, jadi jangan sampai kita kayak itikaf udah tahu nih kita dapet sahur, makanan sahur, akhirnya nggak membuat kita mandiri gitu. Nah, ketika kita bisa masak sendiri itu bisa menjadi suatu hal yang baru gitu buat kita bisa belajar hal baru gitu.
itikaf bukan hanya sekedar ya ibadah, tapi juga bisa jadi ajang mengasah kreativitas gitu. Iya, Keren bener. banget ya. Jadi gitu. Lebih bermanfaat lagi itikafnya. Nah, dan hari ini kan hari puasa terakhir ya. Gimana sih menurut antum? Apa sih harapan antum puasa terakhir ini? Harapan aneh ya, di puasa terakhir ini itu bisa memberikan sebuah gambaran untuk aneh selama sebulan ini, apa aja yang telah aneh lakukan bulan Ramadan. Aneh evaluasi di puasa terakhir ini, kalau bisa puasa terakhir ini aneh manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan pahala yang sepenuhnya gitu. Karena kan kita di bulan puasa tuh suka menyia-nyiakan waktu ya, suka tidur, main-main lah yang mungkin sekiranya kok kurang berfaedah. Nah, coba kalau kita manfaatkan seperti itikaf, ngumpul bareng atau liko, itu kan masya Allah luar biasa kan pahalanya kak ya. Nah, mungkin ini juga bakal jadi gambaran untuk Anies supaya nanti kedepannya Anies bakal tingkatkan lagi yang namanya kumpul bareng, liko, taklim dan lain-lainnya. Itu sih kak. Iya. Jadi nggak hanya di bulan Ramadan kita rajin untuk ibadah dan Iya. kumpul bareng ya. Iya, kalau bisa di Tapi luar. setelah bulan Ramadan kita masih bisa untuk istiqomah ya Iya, teman-teman. masya Allah benar. Itu sih yang paling penting karena menjaga tuh lebih susah daripada mendapatkan. Iya, dan makanya ketika adanya malam Lailatul Qadar tuh 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Ketika kita lomba dan ketika kita lomba lari itu, nah di detik-detik terakhir itu ya itulah hadiah yang paling besar yang bisa kita dapatkan, yaitu ketika kita siapa sih yang paling duluan di garis finish itu yang paling besar mendapatkan pahala gitu kan. Sama ketika pemain sepak bola ketika di detik-detik terakhir dia akan coba maksimalin lagi nih supaya detik-detik terakhir dia tuh bisa mencetak gol lagi. Iya benar. Nah, itu sama kayak di kehidupan kita. Bulan Ramadan, ketika udah memasuki di akhir bulan Ramadan, ya kita diuji gitu. Bagaimana kita bisa lebih maksimalin lagi gitu. Jangan sampai bulan Ramadan ini udah terlewat tapi ternyata masih sia-sia aja gitu. Ibadah kita masih belum maksimal. Kalau aneh pribadi ya mudah-mudahan puasa kita tentunya bisa diterima ya. Iya. Dan diampuni dosa-dosa kita, karena ada satu hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah itu naik mimbar, beliau mengatakan amin. Ketika selesai beliau berkhutbah, terus malaikat bertanya kan, ya Rasulullah, kenapa engkau bilang amin? Iya, soalnya malaikat Jibril tuh sedang mendoakan kaum muslimin. Mendoakan apa ya Rasulullah? Mendoakan barang siapa yang memasuki bulan Ramadan tapi setelah selesai bulan Ramadan itu ternyata dosanya masih belum diampuni juga, maka celakalah dia gitu. Itu sampai dilaknat sama malaikat gitu. Jangankan malaikat ya, kadang sama teman sendiri aja itu rasanya gimana tuh dilaknat gitu kan. Jangan nyesek ya. Iya, kayak waktu itu ada anak kecil berantem, terus ada yang bilang udah nanti Allah yang balas ya. Itu kayak udah bikin kita merinding, udah Allah yang balas gitu. Iya, itu kayak dilaknat sama manusia udah gimana gitu, apalagi sama malaikat. Iya, malaikat itu kan udah jadi makhluk yang selalu taat sama Allah gitu kan. Doanya malaikat nggak tertolak, apalagi doanya Rasulullah. Iya. Gitu kan. Rasulullah sampai ngaminin ya kayak. Iya gitu. Tapi ya pengalaman apa sih yang paling penting nih menurut antum selama bulan Ramadan yang berkesan banget ya? Yang berkesan banget ya pengalaman aneh yang pertama tuh ada yang namanya 10 jam 10 juz itu 10 jam 10 juz. iya itu masya Allah pengalaman yang berkesan banget karena dimana seharian itu kita mengejar target selama 10 jam itu bisa mencapai 10 juz gitu. Dan aneh sayang banget nggak mencapai 10 juz, hanya 9 juz karena 9 juz. Tinggal satu juz satu lagi. juz lagi. Itu mah tinggal bukan 1 juz, tinggal 2 lembar lagi. 2 Waktunya udah habis, udah Oh, gitu ya? udah mau buka. Iya, nyesel banget. Berarti 10 jam itu dari jam berapa? 10 jam tuh kita mulai dari jam 8 Dari jam 8 sampai sampai jam 5. jam 5 sore. Iya, jam 5 sore.
Itu kan nggak nyampe 10 jam sih, cuma target kita kan 10 juz ya. Nah ini kaget, ada seorang perempuan, dia sudah mencapai 14 juz. 14 juz kalian tuh. Makanya aduh aneh kalah. Masya Allah, keren banget ya tuh, gimana dia baca cepet banget kan. Gitu ya. Aneh aja baca udah super cepet ya, tapi saya di sana dapat sebuah pengalaman yang berharga banget, kesan yang berarti banget, dimana aneh selama beberapa jam selalu berhadapan dengan Al-Quran, selalu membaca ayat-ayat suci tuh, masya Allah, aneh mungkin ya setiap detiknya tuh mengalihkan pahala gitu kayak. Dibanding kalau misalnya aneh gak ikut itu, aneh kadang di rumah suka tidur, main game, gabut gitu. Iya. Nah itu kan kurang berfaedah banget ya. Maka Ramadan ini menurut aneh spesial banget, karena Ramadan tahun lalu tuh aneh nggak pernah ikut beginian, aneh selalu di rumah. Nggak Jadi pernah. dari tahun pertama ini. Tahun pertama ini tahun spesial. Pertama kali ya? Iya spesial banget, karena aneh kan Masya Allah. ikut organisasi ya, masya Allah. Jadi aneh diajak sana sini. Kalau dulu tuh nggak ikut apa-apa, bingung mau ikut apa. Gitu ya? Ini itu enggak. Nah itu juga tuh, jadi saran teman-teman yang ingin hidupnya tuh lebih produktif lagi, ya lebih bermanfaat lagi gitu kan aktivitasnya, jadi ikutlah organisasi yang bermanfaat. Contohnya Rohis, Fornusa Ya, gitu kan. Jadi promosi. Alfaris. Iya, gitu sih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir kalau Firan tuh. Pesan untuk siapa nih, untuk penonton? Iya, untuk lebih maksimalkan di bulan Ramadan ini. Yang terakhir ini kan hari puasa terakhir. Mungkin ya kita, karena ini adalah hari puasa terakhir tuh, kita harusnya merasa sedih banget ya, karena setelah ini Ramadan kan akan pergi meninggalkan kita, dan Iya. kita belum tentu kan ketemu lagi Belum tahun tentu depan. bisa ketemu sama Iya. Ramadan selanjutnya Makanya ya. kita harus sadar, kita harus jadikan ini sebuah pukulan untuk diri kita, supaya ayo kita harus ibadah, ayo kita harus rajin. Walaupun sehari coba fullin itu sehari untuk ibadah, baca Quran, sholat sunnah, itu masya Allah. Kalau emang atas izin dari Allah, bisa aja nanti kita dapat Lailatul Qadar, kita dapat pahala yang lebih banyak, masya Allah. Itu kan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tergantung di kitanya nih, kita mau nggak. Kalau kitanya mau ya Allah pasti akan memudahkan kita. Kalau kita nggak mau ya udah, itu kan pilihan kita gitu. Jadi Allah tuh sudah memberikan kita pilihan. Nah tinggal kita aja mau milih yang baik atau yang buruk gitu. Gitu ya. Iya kak. Ya wes. Ya wes. Oke, mungkin itu aja dari kami, sekian ya. Jangan lupa ikuti terus, jangan lupa subscribe di Dan- channel apa nih? Channel Sultan, Kak Sultan. Ya kakak. Aneh Nah, nggak punya channel. nama lengkapannya channelnya tuh namanya Sultan Al-Farabi. Sultan Al-Farabi. Oh, Iya. masya Allah. Coba bilang dong. Jangan lupa Oke, subscribe. jangan lupa di subscribe channel Sultan Al-Farabi dan tekan lonceng beserta. Buat teman-teman, support terus, dukung terus channel Sultan Al-Farabi ini, karena aktivitas kita bermanfaat Iya, banget kontennya ya. bermanfaat banget ya. Uang Ya, konten tentunya gabut. bisa menginspirasi teman-teman Iya, Masya penonton Allah. semuanya gitu Benar-benar. ya. Dan tafadhol silakan yang ingin share ya, Iya, lebih Masya Allah, bagus banget lagi ya, gitu. pahalanya, Masya Allah. Iya, jadi kita jadi semakin tahu bahwa oh, ternyata aktivitas orang muslim tuh seperti ini gitu ya, anak-anak pelajar, anak-anak rohis di organisasi dan sebagainya gitu. Oke. تبارك الذي جعل في السماوات